jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya, tadi kita sudah baca atau kita sudah belajar bersama-sama terjemah dari surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya apa tadi Bapak Ibu? Wa yamna'unal ma'un. Al-Ma'un artinya apa tadi? Barang yang berguna, ya. Nah, tadi di sini disebut juga namanya suratnya Al-Ma'un. Ini diambil dari ayat terakhir di dalam surat ini. Itu ayat yang keberapa? 7 ya. Karena ini ayat surat ini terdiri dari 7 ayat ya. Surat ini masuk ke dalam ya golongan surat Makkiyah ya. Kemudian secara urutan di dalam mushaf ya, ini masuk surat yang ke-107 ya. Jadi dari 114 surat, ini surat yang keberapa? 107. Yaqulu ta'ala ara'aita ya Muhammad. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ara'aita, tahukah engkau? Ya, tahukah kamu di sini? Engkau atau kamu di sini maksudnya siapa? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi khitabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Alladzi yukadzibu biddin, tentang orang yang apa? Mendustakan agama, ya. Nah, di sini biddin makna agama di sini wa huwa al-ma'ad wal jaza' wath thawab. Ya, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, makna agama di sini kalau kita diterjemahkan agama, tapi tafsirnya adalah al-ma'ad. Al-ma'ad ini artinya adalah tempat kembali. Ya, tempat apa? Kembali. Tahukah engkau wahai Muhammad tentang orang-orang yang mendustakan tempat kembali? Mana tempat kembalinya Bapak Ibu? Tempat kembalinya mana? Alam barzakh. Atau bisa jadi tempat kembalinya di negeri akhirat nanti, ya, ada surga sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan, dan ada neraka sebagai tempat yang apa? Penuh dengan kesengsaraan, ya. Wal jaza, atau makna biddin di sini adalah jaza. Jaza itu balasan. Was thawab juga sama. Thawab itu balasan atau ya pahala atau ganjaran. Ya. Jadi tahukah engkau wahai Muhammad tentang orang-orang yang mendustakan urusan balasan? Ya, urusan apa? Ya, balasan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka ini orang-orang yang disebutkan nanti ya setelah ayat ini ya adalah orang-orang yang ya sepertinya mereka tidak apa ya, mereka sepertinya mendustakan apa? Tempat kembali, dan juga mendustakan tentang perkara balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai mereka melakukan perkara-perkara yang disebutkan tersebut. Apa saja ya perkara-perkara itu? Ya, apa saja tentang orang-orang yang mendustakan agama, yang dalam hal ini adalah mendustakan apa? Tempat kembalinya, mendustakan balasan. Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama di dalam ayat kedua disebutkan, ya, maka itulah atau mereka itulah alladzi yad'ul yatim. Orang yang apa? Menghardik anak yatim. Nah, di sini disebutkan ai huwal ladzi yaqharul yatim. Ya, wa yadhlimuhu haqqahu. Yang dimaksud menghardik anak yatim di sini adalah orang yang menghardik anak yatim dan juga mendolimi haknya. Ya, wala yut'imuhu wala yuhsinu ilaih, tidak memberinya makan dan juga tidak berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Ya, nah, jadi ini tentang orang-orang yang menghardik apa? Anak yatim. Ya. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ciri yang kedua dari orang yang mendustakan ya tempat kembalinya, mendustakan adanya balasan-balasan dari Allah adalah yaitu orang yang ya tidak menganjurkan untuk memberi apa? Makan kepada siapa? Orang miskin. Ya. Siapa orang miskin yang dimaksud di sini? Yakni al-faqir alladzi la syai'alah yaqumu bi'audihi wa kifayatihi. Yaitu orang-orang fakir yang tidak memiliki apa-apa yang dengannya ya bisa menegakkan kebutuhan dan juga ya keperluannya. Ya, jadi orang apa? Miskin yang dimaksud adalah orang yang apa? Fakir.
ya, yang tidak punya sesuatu yang bisa mencukupi, memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya, ya. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah, kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Surat apa ini Bapak Ibu? Al-Fajr ya. Kalla bal la tukrimunal yatim, sekali-kali tidak, bahkan la tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, bahkan kalian tidak menganjurkan ya untuk memberi makan orang miskin, ya. Kemudian apalagi lanjutannya, Pak? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma, ya. Jadi kalimatnya ya, sebab-sebab itu semua wa tuhibbunal mala hubban jamma, karena sungguhnya kalian mencintai harta hubban jamma, ya, dengan kecintaan yang yang begitu tinggi begitu, ya. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendustakan agama, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendustakan hari berbangkit, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendustakan tempat kembalinya, adalah ciri yang pertama orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada siapa? Orang miskin. Ini ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya dua amal ya yang sebenarnya kalau amal itu kita lakukan, satu kita terhindar ya dari golongan orang-orang yang disebutkan sebagai alladzi yukadzibu biddin, kemudian yang kedua akan mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu amal berupa peduli dengan anak yatim dan juga mau memberi makan kepada siapa? Orang miskin. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, nah, di sini ya sudah cukup bagus ya, banyak berdiri itu Pak? Panti asuhan ya. Yang ya sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada Quran ya, bukan berarti panti-panti asuhan yang ada itu tidak baik-baik, sangat bagus sekali, bahkan ya menunjukkan akan kepedulian ya kaum muslimin terhadap ya fakir miskin, terhadap anak-anak ya yatim begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada Quran ya, anak-anak yatim itu ketika ditinggal oleh orang tuanya itu seharusnya tetap di dalam sebuah keluarga. Ya, tetap di dalam sebuah keluarga. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, yang bertanggung jawab siapa? Wabil khusus siapa? Keluarganya. Ya. Dan wabil khusus lagi di sini sebenarnya bukan hanya sekedar urusan fisik saja, Pak. Ya. Jadi kalau ditampung begitu kan, ya mereka akan tidak mendapatkan nilai kasih sayang sebagaimana kasih sayang yang luar biasa dari keluarga. Ya, makanya kita dapatkan kisahnya Maryam. Ya, siapa bapaknya Maryam, Bapak Ibu? Bapaknya Maryam, Imran. Siapa bapaknya Maryam, Bu? Imran. Ya. Maryam ini ketika ayahnya yaitu Imran meninggal dunia ya, wa kaffalaha Zakaria, beliau itu menjadi tanggungan, beliau itu diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Zakaria begitu ya. Apa hikmah daripada kok Maryam ya diasuh, dibesarkan oleh Zakaria yang di dalam kalimat atau ayat berikutnya luar biasa ya. Bahkan ketika Zakaria mendapatkan makanan buah-buahan yang berada di sisi mihrabnya Maryam ya
qala anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ketika ditanyakan oleh Zakaria, ya, apa ini? Kemudian Maryam mengatakan apa? Ini semuanya adalah datangnya dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sebenarnya ilmu yang ada pada Maryam tadi, ya, keyakinan beliau, kemudian apa tadi, kalimat-kalimat yang keluar yang menegaskan tentang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hadir karena didikan siapa? Nah, yang juga adalah seorang nabi dari nabi Allah Subhanahu wa taala. Okay. Nah, ini sebuah renungan bagi kita sekalian, ya, agar apa? Ya, sebisa mungkin ketika ada anak yatim, ya, maka apakah itu paman, apakah itu Pak D, begitu, ya, dari keluarga besar itu bisa memperhatikan tidak hanya sekedar urusan apa? Fisik, sandang, pangan, papan, tidak hanya seperti itu. Ada yang lebih utama daripada itu. Apa itu? Urusan tentang imannya, urusan tentang akidahnya, urusan tentang tarbiyah atau pendidikannya, begitu, ya. Sehingga apa? Ya, sehingga anak-anak yatim ini, ya, benar-benar kemudian apa? Ya, bisa tumbuh sebagaimana, ya, orang-orang pada umumnya yang memiliki keluarga yang apa? Yang lengkap, tanpa kekurangan rasa kasih sayang. Nah, jadi tidak hanya sebatas berpikir tentang yang penting fisiknya apa? Dipenuhi, tidak, ya, tapi juga ada hal lain yang harus difikirkan yang sifatnya non fisik tadi, yang itu justru lebih utama, begitu, ya. Sehingga apa? Ya, sehingga tadi, ya, harapannya adalah anak-anak ini menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi anak-anak yang kuat iman dan akidahnya, menjadi anak-anak yang punya ilmu dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya, sehingga mereka nanti di kemudian hari juga bisa memberikan manfaat kepada Islam dan juga kaum muslimin, begitu, ya. Nah, ini menjadi apa? Menjadi sebuah apa istilahnya? Bahan pemikiran bagi kita sekalian. Ya, bagi siapapun kita yang mau membantu kepada anak-anak yatim, silahkan, kan begitu. Bagi kita siapa yang peduli dengan anak-anak yatim, silahkan. Dan ini menjadi anjuran daripada Al-Quran, kan begitu, ya. Akan tapi apa? Untuk pengasuhannya, ya, untuk pendidikannya, sebaiknya sekali lagi kalau berbicara dengan Quran, sebenarnya banyak data yang bisa kita tampilkan dari Al-Quran tentang pengasuhan anak yatim, gitu. Nah, itu secara umum Quran itu menghendaki agar pendidikan pengasuhan anak yatim itu tetap berada di dalam apa? Keluarga, begitu. Sekali lagi, bukan saya mengatakan adanya panti itu apa? Tidak baik, tidak. Itu sangat membantu sekali, ya, terhadap apa? Kepedulian untuk anak-anak apa? Yatim. Nah, tapi ketika kita ingin kembali kepada Quran, monggo, kira-kira Quran itu bagaimana, kan begitu, Pak, ya. Sehingga apa? Harapannya hasilnya jauh lebih apa? Lebih baik, lebih maksimal, ya, dibandingkan dengan apa? Yang ketika kita berbuat sekedar dengan, ya, akal pikiran kita, ya. Kenapa? Karena jalan langit yang Allah bukakan ini adalah jalan yang terkadang apa? Meskipun akal kita tidak sampai, tapi hasilnya sangat apa? Luar biasa, ya, hasilnya sangat luar biasa, ya. Bahkan hanya dengan sekedar nama saja, ya, karena nama itu penuh dengan barokah, itu hasilnya luar biasa, Pak, ya. Kemarin saya ketika berbicara, ya, ketemu dengan mudir dari Madrasah Al-Fatih, beliau, ya, juga pernah di kutabnya seperti itu. Bahasa kutab saja ini kan bahasa yang torehkan oleh para ulama, ya. Ternyata dari sisi bahasa saja, ketika kita menggunakan nama bahasa itu, begitu, kita tidak pakai nama yang lain-lain yang macam-macam, dengan nama kutab saja, ya, ini akan menghadirkan keberkahan yang sangat apa? Luar biasa, tanpa merubah apa? Namanya tadi, seperti itu. Dan dirasakan betul, ya, pendidikan kutab yang sejak zaman dulu itu sebenarnya sudah ada, bahkan di zaman Nabi SAW itu sudah ada pendidikan kutab itu, ya. Ini apa? Ketika kita menggunakan bahasanya kutab,
kemudian metodenya kutab, ya, kemudian kurikulumnya kutab, hasilnya itu sekali lagi adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, nah ini yang kita harapkan berangkatnya tidak hanya sekedar dari pemikiran kita begitu, tapi berangkatnya dari apa? Ya, bahasa-bahasa Al-Qur'an, ya. Nah, jadi ini yang hendaknya kita perhatikan. Nah, kembali lagi kepada anak yatim tadi Bapak Ibu, ya. Nah, ini pengasuhannya, sekali lagi Quran berbicara tentang pengasuhan anak-anak yatim itu adalah berada masih di dalam jangkauan keluarga, sehingga rasa kasih sayang itu ya betul-betul bisa bisa dirasakan, ya. Apalagi kata Nabi SAW, yang namanya paman itu penggantinya ayah, yang namanya bibi itu penggantinya siapa? Ibu, begitu. Ya, nah itu tidak bisa digantikan dengan apa? Dengan yang lainnya tidak bisa, betul. Ya, nah, seperti itu. Ya, nah, kemarin Bude dari istri saya itu meninggal. Ya, Pak D sudah lebih dulu beberapa tahun yang lalu meninggal, punya anak 2, yang satu sudah keluarga. Ya, beliau sebagai kostrat kerjanya di Jakarta, ya, sebagai kostrat. Kemudian yang satu ya kemarin yang nemeni ibunya sampai dengan meninggal dunia, yang ngopeni ibunya sampai meninggal dunia. Nah, itu ketika dua ini merasa sudah nggak punya ayah ibu gitu, ya, ketemu dengan mertua saya, ketemu dengan ibunya istri saya itu, ya, kemudian disampaikan, ya, saya bukan siapa-siapa lagi kecuali adalah penggantinya ibu kamu berdua. Itu meskipun sudah gede-gede tetap nangis, Pak. Okay. Meskipun sudah gede-gede disampaikan kayak gitu, ya. Jadi bibi ini sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi pengganti siapa? Ya, karena mereka sudah nggak punya bapak ibu begitu, meskipun sudah besar, itu kalimat seperti itu tetap Iya, menyentuh gitu. Bahkan dengan yang kosrat sekalipun, ya, awake gede dhuwur nah, ya. Nek kalau mau pulang saja ke sini disampaikan seperti itu ya betul-betul merasa masih ada orang yang peduli, kan begitu, Pak. Nah, ini orang yang sudah dewasa, apalagi anak-anak yang disentuh dengan demikian itu, tentu dia akan merasakan sentuhan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ya, ini saya berbicara tentang ilmu, berbicara tentang apa yang dianjurkan dalam Quran. Bukan berarti kita menganggap tidak baik panti dan lain sebagainya, tidak. Ya, tetap kita acungi jempol, tetap semua itu adalah upaya yang sangat bermanfaat untuk Islam dan juga kaum muslimin, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Fawailul lil musallin, Allah menyebutkan tentang kecelakaan bagi siapa? Orang-orang yang sholat, ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka lalai dari sholat mereka. Nah, di sini disebutkan qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, Ibnu Abbas dan juga yang selainnya mengatakan yakni al-munafiqin. Yang dimaksud ayat ini adalah terkait dengan orang-orang munafik. Alladzina yusalluna fil alaniyah, yaitu mereka-mereka yang sholat fil alaniyah dalam keadaan ramai. Ya, jadi orang munafik itu kalau ramai ya sholat, wala yusalluna fis sirri, tapi ketika dalam keadaan sepi mereka tidak sholat. Ya, artinya sholatnya hanya untuk sekedar diketahui oleh orang, pamer bahwasanya mereka sholat gitu, ya. Nah, ini pendapat dari Ibnu Abbas dan juga yang selainnya. Kemudian di sini, ya, ada juga pendapat yang lain, ya, fawailun lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Di sini disebutkan ay alladzihum min ahlis sholah wa qad iltazamu biha thumma hum anha sahuna imma an fi'liha bil kulliyah kama qala Ibnu Abbas wa imma an fi'laha fil waqtil muqaddar laha syar'an. Jadi mereka ini adalah min ahlis sholah, termasuk golongan ahlus sholah, ya, kita semua ini, Pak, ya. Akan tapi ya, thumma hum anha sahun, akan tapi kemudian mereka lalai, ya, imma an fi'liha bil kulliyah,
bisa jadi lalai dari melakukan sholat itu secara keseluruhan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, wa imma an fi'laha fil waqtil muqaddari laha syar'an, atau boleh jadi lalai dari mengerjakan pada waktu yang sudah ditetapkan secara syar'i, artinya mengundur-undur apa? Waktunya, fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah, sampai kemudian keluar dari waktu sholat, ya. Nah, jadi lalai dari mengerjakan sholatnya, ya, atau lalai dari apa? Mengerjakan sholat di luar waktu yang telah ditetapkan. Tetap sholat, Pak, cuma waktunya diulur-ulur seperti itu, ya. Kemudian juga, ya, Atha bin Dinar, ya, beliau mengatakan walhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun. Ya, segala puji bagi Allah yang telah berfirman, ya, orang-orang yang lalai dari salatnya, pakainya an, bukan walam yakul fi salatihim sahun, bukan mengatakan fi salatihim, pada salat mereka apa? Lalai. Itu maksudnya apa, Pak, kira-kira? Kalau disebutkan lalai dari waktu sholatnya, pasti ada orang yang selamat. Tapi kalau disebutkan fi sholatihim, lalai pada sholatnya, kira-kira ada yang selamat nggak, Bapak Ibu? Ada yang selamat nggak di antara kita? Tidak ada yang selamat. Ya, kenapa? Ya, karena banyak di antara kita yang masih kesulitan untuk khusyuk di dalam apa? Sholat, sehingga kita lalai di dalam apa? Sholat. Ya, maka kalimatnya, ya, dari Atha bin Dinar, beliau mengatakan apa? Segala puji bagi Allah yang menyatakan di dalam firman-Nya an sholatihim, dari apa? Sholat mereka lalai, bukan pada sholat mereka lalai, ya. Nah, ini ulama begini nih, Pak, ya, cuma antara an dengan apa? Fi saja, ya, itu dalam maknanya begitu, ya. Kalau an, ya tadi ada kemungkinan orang-orang yang selamat. Tapi kalau kalimatnya fi, nah sudah, ya, semuanya akan masuk predikat fawailul lil musallin begitu, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, wa imma an waqtihal awal fa yuakhirunaha ila akhiri daiman aw ghaliban. Ya, orang-orang yang lalai di sini boleh jadi adalah lalai dari waktu yang awal yang utama, kemudian mengundur sampai waktu yang secara terus-menerus mengundur waktunya, ya. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'alal wajhil ma'mur bih. Atau boleh jadi lalai di sini makna yang lain, bukan mengundur-undur waktu sholatnya, Pak, tapi lalai dari menunaikan sesuai dengan rukun-rukun dan juga syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam sholat. Ya, maka penting, ya, untuk juga belajar ya, tentang bagaimana rukun-rukun sholat, bagaimana tentang syarat-syarat sholat, ya, bahkan juga bagaimana tentang sunnah-sunnah di dalam sholat, atau mungkin perkara-perkara yang makruh yang kita lakukan di dalam sholat. Nah, maka itu penting untuk dipelajari, sehingga apa? Sehingga sholat kita tidak keluar dari apa? Melaksanakan sholat sesuai dengan apa? Rukun-rukun dan juga syarat-syarat sahnya sholat, ya. Wa imma anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha, atau boleh jadi makna lalai dari sholat di sini adalah yaitu lalai dari khusyuk di dalam sholatnya dan juga dari tadabbur terhadap makna-makna apa yang dibaca pada saat waktu apa sholat, ya. Nah, maka penting juga belajar sholat tidak hanya sekedar belajar bacaan sholat, tapi bagaimana kita memahami apa yang dibaca pada saat sholat, ya. Mulai dari memaknai kalimat takbir yang kita ucapkan, ya, kemudian memaknai doa istiftah atau iftitah, ya, yang kita baca begitu, ya,
seterusnya sampai dengan surat Al-Fatihah atau surat-surat yang kita baca, atau dari bacaan-bacaan rukuk dan sujud kita, ya, atau dari bacaan i'tidal, dari bacaan seterusnya sampai dengan akhir kita salam, ya, bagaimana bacaan-bacaan itu tidak hanya sekedar kita hafal apa bacaannya, tapi juga bisa memahami apa maknanya, ya, bisa memahami apa makna dari apa yang kita apa baca, begitu, ya. Nggih. 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 Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Iya. Ya, monggo bisa bergabung di kajiannya Pak Yusuf di Masjid Sirat dinten apa nih Pak yang Sabtu Pak? Sabtu. Wah, nggih, monggo. Saya sarankan bisa gabung Bapak Ibu sekalian, mungkin yang masih merasa kurang ya untuk bab fasolatan ini, karena memang yang sedang dibahas bab salat nih Pak, nggih. Nah. Oh, tentang warisan. Oh, berarti sudah telat nih Pak. Ya, setahu saya kira masih bab salat nggih. Nah, seperti itu nggih. Itu masalah fikih nih Pak nggih. Nah, nggih. Nggih. Nggih, ngaten nih Pak nggih. Jadi apa namanya? Bisa dipelajari pada tempat-tempat yang lain barangkali yang apa namanya? Ada di situ sedang belajar materi tentang bab napa niku? Salat. Dan dulu kita insya Allah rekamannya masih ada ya Mas Wici ya. Dulu kita pernah mengadakan acara di sini kajian tentang apa? Khusyuk di dalam sholat. Ya, coba mungkin nanti bisa diupload ulang. Dulu kayaknya diuploadnya di Mahira ya. Nanti bisa diupload ulang di Mutiara Quran ya, di channel YouTube Mutiara Quran. Nanti itu sekitar durasinya 1,5 jam, itu kita bicara tentang bagaimana supaya bisa khusyuk di dalam apa? Sholat. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya ini terkait dengan belajar bahasa Arab ini Mbah. Ya, nah, kita belajar terjemah tadi itu insya Allah sangat membantu sekali dengan apa? Ya, Bapak Ibu belajar tafsir ini setidaknya ketika baca ayat ara'aitalladzi yukadzibu biddin ada pemahaman yang masuk. Ya, oh